Ya, gimana Muhammad? Jadi kakak saya pesan, kembalilah ke jalan Allah. Nggak mau Jadilah orang. Islam yang baik. Kok Pak, kenapa nggak kalau ke mau? jalan Allah, kaki Allah di neraka. Saya mah belum mau Pak ke neraka. Allah jalan kakinya aja di neraka. Ih, nggak mau. Kakak baca ayatnya setengah-setengah. Lah enggak, itu enggak setengah, itu hadis satu nomor itu. Oh, setengah. Gimana sih Pak? Ih, ampun. Nabi Muhammad. Karena Muhammad adalah nabi terbaik dari segala nabi. Terbaik Pak. Tapi Bapak tahu bahwa Nabi Anda ini memang menikahi bocil 6 tahun gitu. Itu baik menurut Anda? Ya itu kan suka sama suka dong. Biasa aja dong. Iya. Pak, 6 tahun Pak, suka sama suka. Buktinya banyak juga dong. Orang-orang di dunia menikahi atas dasar disetujui dong. Iya dong. Oke, kalau dia menggauli babunya di ranjang istrinya itu baik. Itu dipalsukan. Iya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Apa kabar saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati ketika saudara menyaksikan video ini. Begini kak, saya berusaha menghargai setiap agama manapun di muka bumi ini. Kita wajar dong mengakui agama kita lah yang paling benar. Boleh. Terus? Jadi saya merasa bahwa Islamlah agama paling suci, tidak terbantahkan, dan yang paling banyak buktinya bikin orang banjir mualaf di dunia ini. Banjir Kristen mualaf, semakin ya, tertekan, mualaf. tidak terbantahkan. Oke, terus Coba kakak jelaskan, kenapa Kristen kalah sama Islam? kalah apa tuh? Kalah debat, kalah apa? Kalah Semuanya. perang. Semuanya. Adu bohong ya, jelas lah Pak. Kalau Kristen nih saya jelasin ya. Kalau Kristen itu memang kalau disuruh adu perang atau adu bohong ya pasti Kristen kalah. Kenapa? Karena orang Kristen tuh diajarinya tuh mengasihi, memaafkan gitu. Memang betul, pasti orang Kristen tuh kalah. Soal berbohong itu orang Kristen tuh susah Pak. Jadi wajar kalau Kristen tuh suka kalah gitu Pak. Itu kan maksudnya. Gini, kan? Kak. Sebenarnya tidak terlalu menjawab pertanyaan saya ya, karena kesempurnaan Islam itu memang paling nomor satu, tidak terbantahkan. Saya pengen tahu jawaban orang Kristen yang bisa membuat saya bisa murtad. Apa jawaban terbaik kalian sebagai apologet Kristen ini? Untuk apa Bapak murtad? Janganlah Bapak di neraka aja, nanti kasihan Pak, kaki Allah kan di neraka, nanti Allah nggak ada yang nemenin. Jangan ke surga Pak. Loh, kok kesana kemari sih? Kaki Allah segala di mana? Apa maksudnya itu? Ya iya kan, kaki Allah sesuai dengan hadis ya. Kaki Allah itu kan di neraka. Anda juga kan harus datang ke neraka tuh, Maryam 71. Ya Bapak jangan Apakah murtad, seperti ini nggak sih? usah. Loh ini kan saya lagi ngejawab. Apakah Bapak kualitas mau apologet nerima Kristen jawaban begini saja? enggak? Bapak jangan murtad, kenapa? Karena biar ada Mana tuh yang buktinya? nemenin kakinya Allah. Dalilnya mana? Tunjukkan kalau ada. Oh ada di hadis Kalian ini Pak. cuap-cuap aja kerjaan. Bentar, sabar Pak. Teman-teman yang di bawah Jangan cuma ngomong. ada yang tahu hadisnya, coba di spill ya teman-teman ya. Sorry gue bentar gue cari satu perangkat gue ada. Sabar ya Pak ya. Nih, Semua omong cari kosong kalian ini. Ada Anak Pak. buah kencur Kaki Allah semua. itu memang di neraka Pak. Sabar ya. Sabar sayangku. Umat Kristen yang menonton, jadilah kalian mualaf semua. Ya, Mualaf ini ya jangan Pak masuk. ya. Ini tertulis di dalam hadis Bukhari 4471. Dikatakan kepada neraka jahanam itu, apakah sudah penuh? Neraka jahanam itu bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup gitu. Jadi karena kaki Allah ada di neraka, ya Bapak nggak usah masuk Kristen Pak, jangan murtad Pak. Mendingan Bapak Islam aja ayatnya mana? supaya itu hadis Bukhari 4471 itu ada di hadis Pak. Tunjukkan. Jangan kalian cuma bisa memelintir. Ih, saya mah males Pak memelintir. Bukhari 4471. Bapak cek. Nih. Ya ibu nih, aja lah nih. yang kasih tahu.
Oke, ini ya Pak Ini ya, ini saya sabotase gedein dalam ya, agama. ini ya. Nih, tar, nih saya gedein dulu nih. Oke. Bapak ini, makanya Pak, baca dong. Kau nih. Bentar ya. Oke, ini Pak ya. Bukhari 4471. Ini Pak nih ya. Telah bergosip kepada kami, Muhammad telah bergosip. Itu telah kecil bergosip. tulisannya, besarkan. Ya cemana Pak, ini udah besar Pak. Ih, ribet banget sih, manja. Ih, gimana sih? Ini sabar nih, saya bacain dulu ya. Nih. Telah menceritakan nih ya. Nih. Jadi Abu Sufyan berkata ya kan, dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup sudah. Tuh, ada. Ada saya. Tidak menjawab. Lu kok tidak menjawab? Tidak Ini serah-serah kau lah ini. Masih terbukti Islam paling benar. Ih, seterah. Memang kepikirin. Iya Pak, ya Bapak memang harus menemani kaki Allah di neraka, nggak apa-apa. Memang betul, iya. Islam itu benar-benar ada di neraka. Iya, yakin. Ya, gimana Muhammad? Jadi kakak saya pesan, kembalilah ke jalan Allah. Nggak mau Jadilah orang. Islam yang baik. Oh, Pak, kenapa nggak kalau mau? ke jalan Allah, kaki Allah di neraka, saya mah belum mau Pak ke neraka. Allah jalan kakinya aja di neraka. Ih, nggak mau. Kakak baca ayatnya setengah-setengah. Lah enggak, itu enggak setengah, itu hadis satu nomor itu. Kok setengah? Gimana sih Pak? Ih, ampun. Shalom Hoirul. Nih Hoirul ini dia udah mau ke surga ya, Filipi 3 ayat 20. Dia ini dari tadinya dia ini Islam. Ya, dia tuh nggak mau nemenin kaki Allah di neraka. Iya, nggak mau. Maksudnya itu pasti orang menyamar, pura-pura mau masuk Kristen. Nggak boleh suujon Pak. Orang Islam itu nggak boleh Menyamar. suujon. Katanya Menyamar. agama Iya. suujon. Ada bukti apa saya menyamar? Nah, bisa nggak Bapak buktiin kalau si Hoirul Buktinya menyamar? Gitu dong. mau meninggalkan Islam karena lihat PT-nya Kak Agatha. Loh. Itu buktinya. Aduh, PT saya juga Islam banget itu isinya. Hadis lah, ayat lah, asbabun nuzul lah. Apa saya Islam? Belum. Tapi kalau Islam itu meneladani Nabi Muhammad. Karena Muhammad adalah nabi terbaik dari segala nabi. Terbaik, Pak. Tapi Bapak tahu bahwa Nabi Anda ini memang menikahi bocil 6 tahun gitu. Itu baik menurut Anda? Ya, itu kan suka sama suka dong. Biasa aja dong. Iya. Pak, 6 tahun, Pak. Suka sama suka. Buktinya banyak juga dong. Orang-orang di dunia menikahi atas dasar disetujui dong. Iya dong. Oke, kalau dia menggauli babunya di ranjang istrinya itu baik. Itu dipalsukan. Itu sampai turun ayat kok dipalsukan cuman itu Karena- atarim loh Pak. karena yang Anjirin mencetak aja gue bilang itu Quran palsu. Aduh. Pabrik-pabrik dari orang bukan Islam. Bisa aja. Pak, itu surah Pak. Asbabun nuzulnya turunnya ayat At-Tahrim ayat 1 Pak. Masa palsu kok bilang? Agak lain Kak. Buktinya dong. Itu At-Tahrim ayat 1. Quran itu Quran. Buktinya banyak orang Islam berbantah. Ya udah Tidak terserah setuju. kau lah, itu Quran kau. Capek pula aku ngurusinnya. Nah, makanya kembalilah ke jalan Allah dan Nabi Muhammad. Saya nggak mau di jalan Allah karena kakinya Allah di neraka. Ih, gimana sih? Saya bukan seperti orang Kaki Allah di neraka terus aku ngikutin kakinya yang di neraka itu. ke Islam lah. Itulah satu-satunya jalan terbaik untuk ke surga. Kakak menjadi ratu di antara para bidadari. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Jangan Kak Agatha, bahaya.
Nggak tertarik saya Pak, geli. Ya, oke. Itu tadi cuman pemanasan aja ya. Ini kebanyakan kami ngelihat orang, saya sebagai perwakilan orang Muslim, selalu membanding-bandingkan Paulus dan Muhammad. Sedangkan Paulus itu nabi pun bukan. Apa sih hebatnya? Muhammad jelas jago tempur, alpha male, Tempur di ranjang ya Pak ya, tempur di ranjang ya. Iya rajanya jelas Rasul surga. Paulus Semua kalah. bisa dia atur Iya. tapi kalau Paulus Soalnya apa nih sih ya Pak, botak itu? ada Apa? hadis, iya memang ya, Rasul Paulus itu memang nggak sekuat Muhammad ya, menggilir istrinya satu malam 11 orang, padahal istrinya 9 gitu, tapi digilir 11 orang ya, memang gitu Pak. Ngomong itu pakai dalil. Ada Karena dalilnya ada. Ini ya, mau semua lagi saya orang tunjukin. yang ingin membantah Al-Quran Ada. itu memakai dalil khayalan dan halusinasi. Ini dalil, tadi saya kasih dalil kakinya di neraka, kau aneh-aneh kau juga. Nanti saya copy paste ya, kaki di Ya. neraka itu mungkin kaki Paulus. Itu Orang ini Allah mau kok Paulus di neraka. nggak mungkin Allah. Itu Allah serem. maha sempurna. Nih ya, ini memang hebat kali memang. Nih, nabimu ini menggilir istri-istrinya satu malam. Ini kuat kali diranjang nih dia. Mari. Ya. Nih, hadis Bukhari 260 ya Pak ya. Hadis Bukhari 260 dikatakan, Is. Nih. Adalah Nabi SAW. Nih, saya perlu open cam lagi nih. Nih, Bukhari. Boleh. Nah, nih. Emang kuat kali lah ini. Nabi kau ini cuman kuat diranjang kah? Nih, Pak. Nih. Hadis Soheh Al-Bukhari 260. Kitab mandi, anjay, kitab mandi enggak tuh? Nih. Palsu. Nah, ini kok ini. Hadis palsu Bukhari. Ada. Kenapa bisa Hadis palsu atau bisa sahih? poro begitu isinya? Nggak mungkin. Ini sahih, Allahu Akbar. Lu dari tadi gua kasih data, nggak mungkin. Apaan sih? Nih, Bahasa Arabnya mana? nih dengar nih. Gua baca bahasa Bersetubuh Arabnya. dengan istri lalu mengulanginya lagi atau menggilir di istri-istri Masya Allah. dengan sekali mandi nih. Saya bacain ya. Nih, adalah Muhammad. Si Muhammad ini mendatangi istrinya Itu dalam suatu dipalsukan waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberi kekuatan setara 30 laki-laki. Ya, si Anas RA menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri beliau saat itu 9 orang, tapi dia menggilir langsung 11. Ya. Cuman ini ada tambahan 2 Pak. Tutup sampai di situ. Itu kan wajar. Ada tambahan 2 Pak. Padahal kan istrinya ada 9, tapi dia menggilirnya 11 gitu. Wih, Tapi wajar aja. Beliau itu nabi, Kak. saya nggak Gimana nanya sih? itu, saya nggak nanya itu, beliau nabi ini ya. Jadi memang ya kalau Rasul Paulus tuh memang nggak gitu. Ya, Karena Paulus nggak ganteng seperti baginda Rasul. baginda Rasul, kok mau ku spill ciri-cirinya? Matanya besar, matanya merah, alisnya tebal, Tapi dia bongkok. six pack. Nah, ada nggak? Ini datanya. Aduh, ini kakek-kakek ya, hobi banget nih ngadi-ngadi. Nanti kalau kau tunjukkan, nggak mungkin. Apalah hidup kau ini. Itu kaki Allah dulu kau pikirkan di neraka. Si Nandar kemarin kutanya itu nggak dijawab-jawabnya, itu kaki Allah sampai sekarang masih di neraka atau di mana? Nggak dijawab sama si Nandar. Itu sengaja saya suruh Nandar biar nggak jawab, Kak. Panggil kau lah Pak. Ayo, mana tadi si Pulan itu tadi? Naikkan lagi dia. Males dia nengok mukamu, katanya kau itu malu-maluin Islam. Segi malu-malunya di mana?
Saya berjuang selama ini untuk meninggikan yang hak, yang tegak, tauhid. Kalau orang malu, berarti dia otomatis sebagai Islam KW. Orang yang palsu. Udah turunlah kau. Bakal ceritakan. Baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita telah menyaksikan video ini dan kiranya saudara-saudara semuanya terbangun dan termotivasi serta mendapatkan pengetahuan lewat apapun yang telah kita saksikan. Dan terima kasih banyak kalau sampai akhir daripada video ini saudara tetap menyaksikan. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.